Anda sendiri Tadi yang nete itu apa? Hei, tadi yang nete itu apa? Manusia atau Tuhan? kan aku bilang ya. Yang nete itu tadi, yang lahir nete itu siapa, manusia atau Tuhan? Dengar dulu aku jelasin biar abang tahu. Firman jadi manusia otomatis. Nggak ada urusan Firman jadi manusia. Ya, oke ya. Nah, jadi manusia. Firman jadi lepis juga nggak ada urusan. Oke. Ya. Yang saya tanya ini yang nete, yang lahir nete. Mama, nenen dong. Kalau anakmu ini nggak nenen, nggak bertumbuh nanti jadi pohon bonsai. Itu siapa? Ya. Tuhan atau manusia? Ya iya, anak manusia. Itu berarti yang lahir Tuhan atau manusia? Ya, yang lahir itu dari firman ya. Tuhan itu menjadi manusia, berarti otomatis manusia. Tapi manusia, terus kenapa kamu membuat framing bahwa Bang Suma mengakui bahwa yang lahir itu adalah Tuhan? Kulempar juga masih kosong ya. Dukung semua ya, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sisi keilahian bagi anak manusia, anak Maria itu nggak ada. Tapi kalau sisi keilahian bagi makhluk yang keluar dari kubur, menurut ajarannya ada. Akulah Alfa dan Omega. Itu sisi keilahian. Tapi sayangnya itu bukan anaknya Maria. Itu makhluk roh yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu di Pulau Patmos. Itu Tuhanmu, bergelar Kristus, yang Yesus minta kepada murid-muridnya agar waspada kepada Kristus, Tuhannya Kristen. Oke, ya Bang Suma ya, Abang Suma bernarasi juga ya. Lebar panjang juga tah ya, yang penting aku udah bukan lebar panjang, panjang lebar. Kamu ini udah dengar dari mulut Abang Juma tadi sendiri bahwa ulang dulu, bukan lebar panjang. Ulang dulu, bukan lebar panjang, panjang lebar. Jangan dibalik, salah itu. Ya, tadi Abang Suma udah mengatakan bahwa panjang lebar dari Maria adalah Kristus ya, biar otomatis ya semua udah mengakui bahwa anak Maria itu adalah Yesus Kristus dan Juru Selamat. Itu saja yang harus iya, Juru Selamat. Aku akui Yesus Kristus anak Maria yang lahir tanpa ayah adalah Juru Selamat. Juru itu apa? Juru itu apa? Selamat itu adalah penyelamat manusia. Ya, dengan cara menyelamat manusia dengan cara apa? Menyembah kepada menyembah kepada bukan menyembah kepada siapa-siapa, tapi dia itu lahir untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa itu. Tukang juru parkir lahir untuk jadi juru parkir, tapi dia bukan parkir. Juru selamat lahir sebagai juru selamat, tapi dia bukan selamat. Juru kemudi, dia lahir sebagai juru kemudi, tapi dia bukan kemudi. Apa sih? Yesus juru selamat, oke. Bom juru parkir, oke. Apa yang Anda dapat ketika Yesus bom ini disebut juru parkir? Apakah dia parkir? Enggak, dia mengatakan kiri, kanan, maju, senggol dong. Itu juru parkir. Kalau juru selamat, apa juru selamat itu? Jangan kau makan babi, jangan kau tidak sujud, jangan kau tidak puasa. Sujudlah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan. Jangan kau meninggalkan sabat, jangan kau tinggalkan hukum Torah. Aku datang bukan untuk menghilangkan, tapi untuk itu juru selamat. Kalau kau ikuti perintah Yesus baru selamat. Kalau kau ikuti juru parkir kiri, jangan kau hantam kanan, nanti pecah kau punya mobil. Kalau juru kemudi kiri, kau ikut juga kiri, jangan kau kanan begini, oleng nanti pesawat. Dia juru ini yang mengantarkan kita kepada tujuan sebagaimana konteks. Juru masak, dia mengajarkan kita untuk ambil nasi, ambil ikan, ikannya kasih garam sedikit, kasih kuah. Itu juru masak. Juru parkir, nah, dia mengarahkan mobilmu gini. Juru kemudi, dia mengarahkan kendaraan dan seterusnya. Juru selamat, dia yang mengajarkan kita untuk menjalankan perintah Tuhan agar kita selamat. Bukan dia sang selamat. Yesus itu tidak bergelar Sar Salem, bukan. Paham sampai di sini? Ya, aku paham. Nah, begitu dong. Jadi jangan kamu bangga. Kalau Yesus juru selamat, saya akui juru selamat, ya saya. Sama halnya saya mengakui bom juru parkir. Nggak ada istimewa di situ. Cuman satu hal, dengar. Sebelum Anda tanggapi, Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus sebagai juru selamat untuk siapa? Domba yang sesat dari umat Israel. Ente umat Israel. Ente umat Israel. Oke, ya. Ya, saya bukan umat Israel. Tapi bukan berarti Yesus juru selamat bukan untuk ente. Berarti ente serigala, nyamar, kura-kura. Ke seluruh bangsa-bangsa ya gitu. Ya itu beda
baca ayo, yang itu Kristus yang beda. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Ayah, Anak dan Roh Kudus. Itu bukan anak Maria, udah dibilang dari tadi. Nah, oke. Di sini yang teman-teman Muslim sering mempertanyakan bahwa kenapa kamu mempertuhankan anak manusia, anak Maria ya? Ternyata di sini Abang Muslim mengakui bahwa anak Maria itu adalah Tuhan Juru Selamat. Sudah, kan Muslim sering bertanya bahwa kenapa kamu mempertuhankan manusia. Tapi Abang semua sendiri mengatakan tadi bahwa yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan, karena dia mengatakan bahwa Kristus ya, berarti Kristus Juru Selamat Tuhan. Ya udah, Muslim tidak udah lebar panjang dari tadi, nggak paham juga kecil ya. Islam itu tadi 2 Petrus 2 nomor 22 udah mengatakan bahwa Kristus itu yang Kembali ke kebangan aja kamu udah. 2 Petrus 2. Nggak bisa seekor anjing dididik bagaimanapun juga nggak akan pernah bisa. Nggak pernah bisa paham. Nggak bisa. Anda sendiri udah. Tadi yang nete itu apa? Tadi yang nete itu apa? Manusia atau Tuhan? Kan aku bilang ya. Yang nete itu Firman tadi yang lahir nete manusia. itu siapa, manusia atau Tuhan? Dulu aku jelasin biar abang tahu. Firman jadi manusia otomatis. Nggak ada urusan Firman jadi manusia. Ya, oke ya. Nah, jadi manusia. Firman jadi lopis juga nggak ada urusan. Oke. Ya. Yang saya tanya ini yang nete, yang lahir nete. Mama, nenen dong. Kalau anakmu ini nggak nenen, nggak bertumbuh nanti jadi pohon bonsai. Itu siapa? Ya. Tuhan atau manusia? Ya iya, anak manusia. Itu Berarti yang lahir Tuhan atau manusia? Ya, yang lahir itu dari firman ya Tuhan ya, itu menjadi manusia, berarti otomatis manusia. Tapi manusia, terus kenapa kamu membuat framing bahwa Bang Suma mengakui bahwa yang lahir itu adalah Tuhan? Kulempar juga nanti kau sendal ya. Nah, terus kenapa Bang Suma tadi mengatakan sendiri di mulut bahwa yang lahir ke Maria itu adalah Kristus ya? Kenapa? Kristus itu apa, Cak Kangkung? Hei, ya. Kristus itu manusia yang diurapi. Mama, Kristus itu manusia yang diurapi. Lu udah dibilang yang lahir itu adalah manusia. Oke. Tadi Abang Juma sendiri mengatakan bahwa yang lahir dari Maria adalah Kristus dan Juru Selamat. Oke, Juru Selamat itu adalah menyelamatkan manusia ya. Oke. Iya, menyelamatkan manusia Bani Israel itu pun kalau mengikuti ucapan ya. Muter lagi ya Abang Suma ini kan yang lahir dari Maria itu Abang Suma sendiri. Susah teman-teman, susah teman-teman, sulit. Kekubangan, pus. Sulit. Udah menyapu turunin saya sekarang yang penting yang Oke. Terakhir. Ya. Saya ada kegiatan terakhir nanti Dinda Nora yang mengamuk di sini. Ya. Saya ada pertanyaan kepada saudara. Menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal, Yesus diimani, dipercayai, diyakini sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Jawab. Iya, Yesus itu diutus bagi kami ya, karena kami tidak bisa menyampaikan kepada Bapa di surga. Itu ya. Bertanya lagi, saya ulang lagi. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, dia harus dipercayai, diimani, diyakini sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Jawab. Iya, ya kan aku tadi udah jawab ya. Dia itu sebagai utusan Tuhan yang kita harus percaya ke dia. Ya gitu. Nah, gitu dong. Berarti kalau ada orang yang beribadah menyembah Yesus dosa atau tidak? Ya, kita menyembah dia itu sama sekali kita menyembah dia yang mengutus dia. Itulah maknanya. Mama kirim ambulans mama masalah generasi hidup kekal itu hidup kekal itu diperoleh menurut Yesus dengan cara mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Oke, ya. Diam dulu. Di mana dalilnya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ya, jadi dengar ya. Ini aku mau turun ini Bang. Ya, jadi dengar ini. Di dalam kami iman Kristen ya. Kami percaya Yesus itu saja sama dengan kami percaya Bapa di surga. Iya, itu. Jadi itu. Ya, itu karena kamu menggabungkan antara Kristus yang keluar dari kubur dengan Bapa di surga. Ya, tanpa Yesus kami tidak bisa mencapai Allah yang kudus itu. Itulah makanya. Itu adalah kami yang benar, yang ada yang menyatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Utusan atau pengutus? Ya, sebagai utusan yang diutus Bapa. Nah, kami gitu percaya dong. Yesus adalah. Tapi prakteknya di gereja? Bapa di surga, ya. Nah, tapi prakteknya di gereja? Kamu menyembah siapa? Di surga sama saja dengan menyembah siapa? Menyembah siapa di surga? Menyembah siapa di gereja? Siapa melihat aku ya telah melihat Bapa. Itulah salahmu.
Itulah salahmu. Karena Jadi kamu gini, menganggap ini maknanya tadi gini. kamu mengatakan, saudara, kamu mengatakan hidup kekal itu mengakui, mempercayai, mengimani Yesus sebagai utusan. Tapi di gereja, benar. Ya, benar tapi kenapa sekali. kamu menyembah Dia? Kenapa kamu menyembah Dia? Ya, karena tanpa dia kita tidak bisa mengenal Bapa itu. Berarti ya. mulutmu dengan Ya, perbuatanmu tidak sesuai. Kamu karena kita mengatakan, mengenal Dia, kamu mengatakan sama saja hidup dengan kita kekal mengenal itu, yang di surga, hidup ya. kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi Ya, kamu iya, buktikan memang, dalam betul. hidup keagamaanmu kau Betul, malah betul. menuhankan Dia. Berarti betul, betul. kamu meludahi Betul. mukamu sendiri. Betul, Kamu betul. meludahi mukamu sendiri. Kau mengatakan Dia utusan tapi kau sembah. Iya, betul, karena tanpa dia kita tidak bisa hidup mencapai kekal Bapa itu itu. mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan benar, Tuhan. ya. Karena Dia bukan kalau kita Tuhan. harus lewat Dia. Karena Dia Benar. bukan Tuhan, bisa nggak Dia disembah? Ya, karena dia itu udah diutus oleh Bapa bahwa dia itu adalah kebenaran bagi hidup kami ya. Jadi tanpa dia kami tidak bisa mencapai Bapa yang kudus itu ya. Ya gitu ya. Dan di situ Ya aku mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah, anak kami itu benar-benar ada, bukan Allah Ya ini. Habib Anak kami itu ada karena dia menyatakan diri. Firman-Nya itu. Makanya aku percaya bahwa Allah kami itu ada, bukan iming-iming. Allah kami itu ada karena dia menyatakan diri. Itulah abang semua ya. Ya Abang semua harus tahu itu. Habib Allah kami itu benar-benar ada. Saya Karena udah dia menyatakan tahu. diri. Kamu penyembah utusan. Kamu penyembah makhluk. Kamu penyembah Kristus. Aku udah tahu. Makanya Abang nanti semua kamu diusir. tidak tahu, ya, Enyahlah bahwa daripadaku. Allah kami itu Kalian semua benar-benar adalah ada, pembuat ya. kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Udah, aku udah tahu. Allah kami itu ada, Allah kami itu ada. Tuh kuncinya ya, Allah kami itu benar-benar ada karena dia menyatakan diri, bukan iming-iming bro. Bukan moderator. Sudah moderator udah dari kemarin. Mana ada, Bang? Ya, jadi ya untuk biar Aku pengen loncat di sini. Aduh, parahnya. Parah saudara-saudara Kristen. Bang Ucil, maafkan aku Bang Ucil. Aku telah mengajak kamu untuk menjadi manusia, tapi ternyata kamu lebih memilih 2 Petrus 2 nomor 22. Maafkan aku ya kawan ye. Berarti Danora. kembalikan ke kekubangan dia. Ya, sesuai dengan dalil tadi. Dinda Nora, saya izin, saya ada kegiatan sebentar. Kamu di sini aja ya. Ya. Tapi saya belum moderator, Bang. Kok bisa? Iya. Masa? Gak bisa saya menjambat. Nggak. Di sini masih apa? Ya. Anak Medan. Kalau anak Medan aku ogah lah agak Medan. Nggak mau aku dari kemarin kayak gitu aja otak kau. Kamu memilih apa? Asu atau B2? Mau di kekubangan atau mau dimuntahkan? Bukan dimuntahkan, makan muntah. Ada Fandi, oke. Saya jambak dulu yang lain. Anak Medan sebagai tamu aja di sini ya kau ya. Ya adik ya, itu. Ya itu. Mudah-mudahan kau dapat hidayah ya itu ya. Hidayah masuk Kristen. Saya udah Kristen. Bukan. Hidayah masuk tidak Kristen. menyembah makhluk. Balau. Mana bisa hidayah dapat Kristen jadi Kristen hidayah. Thomas seolah. Oke. Yang susah diobati ya. Kolombia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, saya dari Jawa Timur. Saya selaku LDNU Jawa Timur. Salam kepada teman-teman semua, semangat untuk menebarkan agama Islam. Mana si Juma? Matikan dulu dia. Jangan pantang mundur untuk menebarkan kebenaran agama Islam. Oke. Itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Michael. Apa Nora? Nora. Kenapa kau, Bang? Kesurupan Mana kau? si Juma? Mana Bang Juma Nora? Lagi manortor, Bang. Lagi pesta deh. Biar ku tes dulu wawasan otaknya yang sangat sempit itu, maksudku. Apa yang mau kau tes? Wawasan otaknya yang sempit itu, sempit kali wawasan otaknya aku dengar dari Kira-kira tadi. emang otakmu nggak sempit ya, Bang ya? Enggak, sebelum kita lanjut, ku tanya dulu otakmu sempit enggak Nora? Nanti enggak nyambung otakmu nanti. Enggak. Bagaimana Nyambung mungkin nggak nanti kalau bagaimana mungkin seorang Muslim dikatakan otaknya sempit kalau dia itu tidak menyembah makhluk? Enggak, otaknya luas lekak. Mungkin
waktu sekolah dulu nilai bahasa Indonesianya di atas 0, berapa itu nggak nyampe 2 kurasa ya. Saya bagus Sama kayak bahasa berapa Indonesia. tuh? Dengar, bahasa Indonesia saya 9, walaupun matematikaku tuh turun 8. Masa bahasa Indonesia 9 tapi membahas ayat Alkitab berapa tadi? Roma berapa tadi yang dibilang? Apa namanya sekarang itu? saya tanya. Ayah itu. Saya tanya. Coba dulu. Enggak itu dulu kamu Sekarang saya tanya. Apakah Apa mau kau Tuhan tanya? dengan Tuhan itu sama? Tuhan dengan Tuhan sama. Kan longor. Apa kau longor? Tuhan dalam Longor. apa sekarang? Tuhan dalam apa Nah, sekarang? Oke, yang kedua, apakah pengutus dengan diutus itu sama derajatnya? Dalam hal apa sekarang? Kalau dalam Hal semuanya. Enggak, jangan kayak gitu. Dalam hal apa? Dalam ketuhanan atau dalam pemerintahan? Dalam ketuhanan atau dalam Semuanya, pemerintahan? pengutus dan diutus, apakah Itulah sama otakmu. derajatnya? Itulah wawasanmu sekete. Dalam hal apa? Dalam hal pemerintahan atau dalam hal ketuhanan? Makanya aku bilang, oke. gimana si Juma? Sekarang Aku saya tes dulu tanya, otakmu yang kecil itu, ketika yang Bapak wawasannya mengutus kete. Musa, ketika Bapak mengutus Elohim mengutus Musa, Sekarang apakah Musa utusan itu sama adalah pengurus Elohim? dalam hal apa? Dalam hal pemerintahan atau dalam Sekarang saya ketuhanan? tanya, ketika Elohim mengutus Musa untuk bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, apakah berarti Musa itu setaraf dengan Elohim? Sekarang di dalam apa dulu? Di pemerintahan Iya, atau dalam saya ketuhanan? Saya tanya. Musa itu Ketika diutus Musa itu diutus mutas. oleh Elohim, dengar, itu- Michael Lance Rock, dengar. Ketika Musa diutus oleh Elohim, apakah Musa itu setaraf sederajat dengan Elohim? Kan? Nggak ada setaraf. Gini dulu. Dia bilang saya punya bahasa Indonesia. Elohim Itu begini. Makanya aku bilang sama itu kalau pertanyaan itu mana Juma Juma. kau jawab. Mana Juma? Apakah ketika Makanya Musa saya diutus, dengar, ketika langsung gitu, Apa? ketika Jangan Elohim, ketawa, kawan. dengarkan dulu Michael, Elohim mengutus Musa, apakah Musa derajatnya sama dengan Elohim? Oh, sekarang cerita tentang Musa ini ya, cerita tentang Musa. Oh. Iya, baik. Saya jawab. Itu Bang Zuma. Kau jawab dulu, sama tidak? Ini enggak, ini Bang Juma sempit kali apanya pemikirannya aku tengok tadi. Yang ulat bulu, kau ngomong ayah apa? Itu. Dalam hal apa diutus dengan ayah kayak gitu. Sempit Apa? kali otaknya. Apa? Sempit kali otak Bang Juma. Tapi seorang apologet, masa untuk menarasikan itu terbang kemana-mana? Apa sih? Yang kau bahas sama Medan juga tadi. Apa? Sih? Kau naik Apa ke sini tadi? ngapain? Enggak. Kau kayak Ayat Alkitab. Kau Enggak, kayak gini. waria lagi haid ngapain kau? Apa masalahmu? Apa masalahmu? Sekarang Iya, apa apa? tujuanmu? Sekarang tujuanmu membuka room ini apa? Tujuanku untuk memberikan edukasi kepada saudaraku Kristen agar mereka sehat. Edukasi di bidang apa sekarang? Supaya saudaraku bisa membedakan antara anak Maria dengan apa yang mereka sembah di gereja. Maksudnya anak Maria dengan apa? Ya kami menyembah anak Maria yang telah lahir menjadi firman. Emangnya apa urusannya? Kan Yang ada datanya, ada dalilnya. Bukan asal disembah gitu aja. Sesuai dengan fakta dong. I- Bukan asal-asalan. yang kamu bukan sembah sembarangan. itu bukan anak Maria. Itu narasimu itu Juma, narasimu. Sekarang Itu kau ini Bible apa yang judul? mengatakan. Ikut Nabi, ikut Kristus yang mana kau bilang ini? Apa ini maksudmu ini? Sekarang kami Itu ikut. beda. Yang kamu sembah itu bukan anak Maria. Kok jadi Itu kau yang Kristus. tahu Juma? Kok jadi pula kau Karena yang kan saya tahu? baca Bible. Kau yang mendirikan agama Kristen. Saya Kutanya, kan lu baca yang Bible. mendirikan agama Kristen. Saya kan Kalau baca kau Bible. mau sesuai narasimu, ya boleh. Saya kan baca Bible, Narasimu kawan. tidak masuk sama kami. Percaya enggak kalau Yesus meminta muridnya waspada kepada Kristus? Iya, benar itu benar. Nah, itu Cuman- berarti ada cuman Kristus gini, palsu. Cuman Berarti ada Kristus palsu. kami ikut Kristus. Tahu kau Kristus yang mana kau bilang kan? Jadi kalau kami ikut Kristus yang menyatakan bahwa dirinya kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itulah Kristus. yang Ini kami dia, ikuti, kena Juma. dia di sini. Kena Itu yang dia kami di sini, ikuti, Juma. kena. Biar tahu kau, Juma, itu Coba. ada sesuai dalil. Coba Jangan kau saudara, tadi. coba kamu tunjuk.
Coba saudara, kamu tunjukkan kepada saya di mana anak Maria menerima kuasa. Coba. Ya, kucluk. Itulah aku bilang tadi, bahasa Indonesia Di mana coba? Di mana anak Maria menerima kuasa? Ingat. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan. Ada enggak firman yang telah disampaikan Yesus sebelum penyaliban terjadi? Bahwa kepadanya telah diberi kuasa. Ada enggak? Gini Kak Juma, sekarang justru Yesus mengatakan di dalam Matius dengan Yohanes 5 nomor 30, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus yang asli. Iya, gini kesaksian Juma. Yesus kesaksian Yesus terhadap dirinya di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa akulah utusan. Paham? Udah bisa menjawab. Bisa menjawab. Sekarang kau 4 rakaat bentar ya, Bang. Ya, sekarang kau tunjukkan kepada saya di mana Yesus sebelum penyaliban mengatakan kepada aku telah diberi kuasa. Iya, bisa dijawab enggak? Bisa dijawab enggak? Silakan. Bisa dijawab enggak? Gini, silakan. Tahu kan wawasannya luas enggak itu tentang bahasa Indonesia? Luas ya wawasannya ya. Jadi pertama kita ini bilang di sini kan Yesus sudah mengatakan kepada aku telah diberikan segala kekuasa surga dan bumi. Itu bukan ucapan Yesus. Itu bukan ucapan Yesus. Dengar dulu, ya ampun, dengar dulu gimana. Yang saya minta ucapan Yesus, dengar. Yang saya minta ucapan Yesus sebelum masuk ke kubur. Sebelum ada proses penyaliban terjadi, di mana Yesus mengatakan kepada aku telah diberi kuasa. Silakan. Mau saya tunjukkan Juma ini kan sekarang yang engkau ragukan tentang kuasa Tuhan Yesus kan? Tinggal saya tunjukkan Juma. Di sini dia udah berkata, tadi kan udah aku bilang samamu, apa katanya di Matius 28 ayat 18. Jadi setelah dia udah berkata, dia membuktikan perkataannya Juma. Makanya jangan karena iblis itu dengar gantian. Anda tidak bisa menunjukkan kepada saya datang. Tunjukkan kata-katamu katanya. Tunjukkan kata-katamu katanya. Yesus menunjukkan segala apa yang dibilang. Sekarang begini. Yesus selama dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, dia tidak pernah mengatakan Tuhan memberikan kuasa kepadaku. Tidak pernah. Dia malah mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lantas kemudian, dengar, iblis datang. Aku ini Juma bicara sesuai dalil di Matius 28. Mana dalilnya? Saya minta dalilnya. Mana dalilnya? Saya minta dalil. Sebelum penyaliban terjadi, di mana Yesus mengatakan kepada aku telah diberi kuasa. Di Matius 28 ayat 18, dia sudah berkata, itu setelah penyaliban, di bumi dan di surga. Habis dia mengatakan begitu, dia membuktikan itu setelah penyaliban. Bukan omongan kerangka berpikirmu lemah, kawan. Perpikiranmu yang lemah, wawasanmu luas Juma. Bisa kutes kau. Dengarkan saya. Ada wawasanmu. Boleh. Kau dengar saya dulu. Otakmu dibelah dua itu Juma. Yesus berkata di dalam Yohanes 17. Makanya anak Medan, kau jangan lembek-lembek, jangan dibicak-bicak kau anak Medan. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman. Berarti semua ucapan yang Tuhan berikan kepada Yesus, Yesus telah sampaikan. Dan di antara ucapan-ucapan itu tidak ada Yesus pernah mengatakan kepada aku telah diberi kuasa. Enggak ada. Malah dia mengatakan segala kuasa yang kuperlihatkan di tengah-tengah kalian ini, itu adalah bukti bahwa aku adalah utusan. Kedua, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Itu kata Petrus. Dia adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda, kekuatan dan mukjizat yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Berarti Yesus tidak mengisahkan apa-apa. Apa yang dilakukan itu bukan dia, tapi Bapa yang mengutusnya yang melakukannya melalui perantaraan dia. Nah, di Matius 4, Lukas 4, Yesus dicobai sama iblis. Iblis berkata apa? Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, jika engkau menyembahku, maka aku akan memberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Apakah Yesus menerima kuasa itu? Tidak. Iblisnya mundur. Baca nomor 13-nya. Iblisnya mundur dan menunggu waktu yang tepat. Itu dalil berbunyi seperti itu. Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari mencoba Yesus karena tidak berhasil, lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Nah, setelah ada penyaliban, iblisnya kemudian menjadikan waktu itu adalah waktu yang tepat. Makanya ketika dia keluar dari kubur, orang yang keluar dari kubur, orang yang dikutuk oleh Elohim itu berkata apa?
kepadaku telah diberi kuasa. Pertanyaannya, siapa yang memberi kuasa di langit dan di bumi? Dan siapa orang yang diberi kuasa ini? Bukankah tadi Yesus menolaknya? Aku tidak mau. Apa kata iblis? Aku memberikan kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi ketika ada orang yang dikutuk Elohim mati, lalu disalibkan, dikuburkan kemudian, iblisnya bereaksi di sana. Iblisnya masuk. Apa kata Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31? Kata Yesus apa? Iblis datang, dunia telah dihukum, iblis datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku, dan iblis kemudian telah dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Dilemparkan dari kubur, lantas kemudian dia mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa. Siapa yang telah memberi kuasanya dan siapa yang menerima kuasa? Yohanes 6 nomor 70. Aku Yesus memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Siapa itu? Yudas. Siapa yang memberi kuasa? Iblis. Siapa penguasa dunia? Iblis. Di mana tertulis bahwa iblis adalah penguasa dunia? Yohanes 12 nomor 31. Jadi Berarti yang memberikan kuasa kepada orang yang dikutuk Elohim ini siapa? Iblis. jadi gini tuh. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Orang yang sudah dijadikan jasadnya sebagai Kristus oleh siapa? Oleh iblis. Jadi gimana? Dia udah menyatakan dirinya Tuhan. Jadi itu gak sah. Itu yang dibaca di Petrus waktunya khutbah di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus, telah dijadikan Tuhan dan menjadi Kristus. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Kristus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang Kristen, bagi angkatan jahat. Makanya kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Pertanyaan saya, Yudas anak manusia atau bukan? Anak manusia. Berarti yang keluar dari kubur siapa? Ya anak manusia. Itu tanda untuk siapa kebangkitan hari ketiga? Untuk angkatan orang benar atau angkatan jahat? Angkatan jahat. Berarti yang percaya penyaliban dan percaya kebangkitan adalah angkatan jahat. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan, melainkan yang ada adalah diserupakan bagi mereka. Mau bukti? Markus 16 nomor 12. Markus menulis apa? Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus mengaku ada Yesus yang lain. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26, kata Yesus, ada Yesus yang lain. Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus telah mati, ada juga yang mengatakan Yesus masih hidup. Berselisih paham. Jadi memang berat. Nah, untuk mencapai kepada puncak ini, pengetahuan ini, orang-orang Kristen harus kudu menggunakan akal. Jangan doktrin gereja. Tanggalkan dulu doktrinnya. Pelajari Bible pelan-pelan. Karena kalau hanya seperti tadi Mikael, itu hanya semangat saja. Semangat berapi-api. Wah, mana si Suma, mana si Suma. Kan Paulus sudah mengatakan, aku akan berhadapkan dengan mematikan. data, error jadinya. Ya kan? Jadinya dia nampak kelas teri. Mending kayak anak Medan. Mendengarkan, meskipun ada lucu-lucunya sedikit, tapi kan mendengarkan, membantah pun ketika dikasih dalil diam. Daripada giliran dikasih data, sama seperti tikus dikasih batu tawas. Begitu saudara. Ya, saya punya kegiatan, tamu saya sudah menunggu, silakan. Dinda Nora sudah monitor? Bang, Udah deh. udah. Ya, saya makan kue lopisku dulu ya. Boleh ya? Bagi-bagi lah Bang Juma. Ya, sebentar aja untuk Mana kirim sih email. Michael itu, Bang? Udah dia, udah di kick sama anak Medan. Oh, sudah dimuntahkan. Sudah makan muntah. Iya, lanjut ya. Oke. Bang Zuma bilang lanjut, nanti dia ngintip. Iya kok, asal jangan kasar. Nah, aku ngintip lagi nanti kalau kasar di mulutnya. Apalagi dicari-cari akunya. Lanjut. Oke, Bang. Oke, kita naikkan yang lain ya. Kapan kau syahadat kau, anak Medan? Hah? Kapan kau bisa
apa sedikit otakmu agak berubahlah sedikit kau. Ih, Aku mau kali pun kau menyembah manusia, kau heran aku. Kristen aku, jadi nggak bisa digoyangkan lagi. Aku aja dulu juga Kristen, bapakku juga Kristen semua kok. Ya justru itu mudah tergoyangkan, makanya pindah. Sudah tergoyangkan karena menerima kebenaran bahwa Yesus pun juga mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan, yaitu siapa? Bapa pencipta langit dan bumi. Dia kan mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu jelas. Betul, dia Allah itu satu. Esa. Siluman. Kenapa? Bang Medan? Warahmatullahi wabarakatuh. Siluman dulu. Oke, Bang Siluman, Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Islam, Kristen. Islam. Ya, Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ada itu loh, seru yang semalam itu loh, Bun. Jadi si itu Yesus dibunuh karena apa? Dan yang membunuh itu iblis atau apa itu loh semalam. Oh, itu saya nggak tahu, nggak ngikut aku, Bang. Bang Zumanya lagi nggak monitor. Kita naikkan yang Kristen ya. Apa, Bang? Jadi kalau dipercaya, yang Jauh kali ngomongnya. ya nggak pakai handset saya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan, Bang? Ya tema yang itu yang bagus, itu kutipan itu yang bagus, Bun. Karena kalau menurut Kristen itu kan menebus dosa kan gitu loh. Berarti orang Kristen itu senang kalau Yesus mati di tiang salib. Padahal yang membunuh itu berdosa kan seharusnya. Nah kok itu bisa senang kalau Yesus mati gitu loh. Bukan kan aneh gitu loh. Cuman tuh bukan apa firmannya, bukan senang. Oke, ada lagi, Bang? Karena dosanya ditebus, kok bisa senang itu? Padahal membunuh itu kan berdosa. Gitu. Bang, kita di sini mau diskusi dulu, Bang. Izin? Iya, siap. Terima kasih ya, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diskusi ini yang disajikan Bang Juma bermanfaat, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di jalan kebenaran menuju surganya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.